Janeta Humaira Sasmita. Presentasinya tentang morfologi bahasa. Di ruang kelas sudah hadir Bu Rea Putri sebagai guru pembimbing. Di ruang Zoom juga sudah hadir Pak Sapen Rusin sebagai guru penguji dan juga Pak Kusuma sebagai orang tua Ananda Neta. Silahkan, Janeta punya waktu 25 menit maksimal untuk presentasi yang akan dilanjutkan dengan 15 menit sesi tanya jawab. Silahkan. Dimulai, Nak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan lagi, saya Janeta Humaira Sasmita di kelas 11 Seni Bahasa. Pada konferensi akademik siswa ini memilih mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan topik proses morfologis karena selama belajar Bahasa Indonesia ini dari semua materi yang diajarin yang paling kurang dipahami. Proses morfologis itu perubahan bentuk dari kata dasar dengan menambahkan, mengurangi atau mengulang kata menjadi kata baru dengan yang makna lain. Proses morfologis ini ada bentukannya, jenisnya ada 3, itu afiksasi yaitu imbuhan, reduplikasi, dan kata majemuk. Afiksasi ini ada prefiks yaitu afiks yang terletak di awal kata dasar. Beberapa contohnya ini ada contoh menilai, membaca, atau ber, di, ke, se, dan ter. Lalu ada infix, ini sisipan itu afiks yang ada di tengah kata. Seperti tali jadi temali, guruh jadi gemuruh, getar jadi gemetar, gembung jadi gelembung. Dan ada sufiks, afiks yang terletak di akhir kata das. Seperti ini ada kan, i, an-nya. Kerjakan, jauhkan, sukai. Dasari, catatan, lautan, agaknya, sebenarnya, dinginnya. Lalu ada konfiks, yaitu afiks yang terletak di awal dan di akhir kata dasar. Ada contohnya, ada mekan, itu contoh kata dasarnya ada dari lari jadi melarikan, baca jadi membacakan, ambil jadi mengambilkan. Lalu ada dikan, dilarikan, dibacakan, diambilkan. Ada kean, ketinggian, kebesaran, kerusuhan, peran, perbuatan, perhentian, persatuan, dan beran, berlarian, berdatangan. Yang kedua ada reduplikasi, itu ada 4, yaitu pengulangan seluruh, seperti jalan-jalan, lari-lari, pohon-pohon. Lalu ada pengulangan berimbuhan, secepat-cepatnya, kekanak-kanakan, kehijau-hijauan. Lalu pengulangan sebagian, itu pepohonan, melihat-lihat, menari-nari. Lalu pengulangan berubah bunyi, seperti sayur-mayur, warna-warni, gerak-gerik. Ketiga ada kata majemuk. Kata majemuk ini merupakan penggabungan 2 kata dasar yang membentuk makna baru. Contohnya ada rumah sakit, yang rumah dan sakit itu menjelaskan tempat untuk orang-orang pergi ke dokter gitu, bukan rumahnya yang sakit secara ini. Ada matahari dan kepala batu dan lainnya. Ini contoh kalimat paragraf yang menggunakan, yang kiri tidak menggunakan proses morfologis dan yang kanan menggunakan proses morfologis. Jadi di
kiri ini yang tanpa proses morfologis terlihat tidak tidak dipahami gitu dengan benar. Jadi butuh proses morfologis untuk mengurangi kesalahpahaman itu. Nilai empati dari sini dengan menggunakan proses morfologis dalam berkomunikasi dapat membuat orang-orang memahami satu sama lain dan mengurangi kesalahpahaman. Interpretasinya, bentuk kata dari proses morfologis bisa memiliki makna yang berbeda tergantung pada konteksnya. Ini ada contoh lagi, kucing memakan ikan dan ikan dimakan oleh kucing. Maknanya sama, namun yang memakan ini menunjukkan tindakan aktif yang dilakukan subjek terhadap objek, sedangkan dimakan menunjukkan tindakan pasif yang diterima oleh objek, yang subjeknya jadinya ada bersifat penerimanya gitu. Perspektifnya dari berbeda dengan bahasa Inggris yang lebih sering menggunakan komposisi untuk membentuk kata baru, seperti notebook itu kan dari dua kata note dan book dari buku catatan atau sedangkan bahasa Indonesia lebih sering menggunakan afiksasi untuk membentuk kata baru. Terus self knowledge-nya, saya menjadikan proses morfologis ini sebagai materi KAS agar lebih paham terhadap materi. Lalu bisa mengidentifikasi morfologi di paragraf atau kalimat, namun masih sulit membuat kalimat sendiri. Refleksi terhadap sikap belajar, kekuatan saya itu rajin mencatat pelajaran. Dan akhir-akhir ini menurut saya lebih aktif dari kelas sebelumnya. Kelemahannya masih sulit memanage waktu dan kesulitan mencari dan membaca jurnal literatur. Rencana tindak lanjutnya rajin belajar, diri saya rajin belajar, rajin mencari dan baca literatur contohnya, lalu terus mengimprove diri dan eksplor banyak hal. Dari orang tua mendoakan dan support dan memberi arahan ketika saya bingung gitu, ketika dibutuhkan bisa memberi tanggapan atau arahan. Dari guru memberitahu jika ada tugas yang belum dikerjakan atau belum ada nilai, karena biasanya suka ada guru yang pas di pelajaran tuh nggak bilang ada nilai yang belum masuk, terus pas udah akhiran kayak sekarang baru ngechat gitu, kayak nilainya ada yang belum masuk. Itu saya. Terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Neta untuk presentasinya ya. Untuk sesi pertanyaan penanya atau ini pertama dari Bu Rea, mangga Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Neta di sini bilang paling kurang dipahami ya imbuhannya. Kenapa milih yang, maksudnya Ibu pengen tahu aja kenapa milih yang malah kurang dipahami gitu. Terus kalau yang paling dipahami sejauh ini selama bahasa Indonesia sebenarnya apa gitu, yang paling disukai juga apa gitu. Terus kenapa lebih milih yang kurang dipahaminya gitu. Terus setelah membuat kelas ini gitu kan lebih paham, menurut Neta apa sih manfaat, maksudnya manfaat nyata yang bisa dirasakan sehari-hari gitu dari materi ini. Kenapa milih ini, karena
kenapa milih ini karena soalnya dari semua materi ini kayak yang kelihatan jelas gitu, kayak oh ini begini ini begitu. Terus kayak yang proses morfologi ini kayak morfologi itu apa sih, kayak ini kok satu-satunya yang nggak dipahami gitu. Terus apalagi tadi yang paling dipahami, yang mengidentifikasi kayak itu nomina, verba yang gitu-gitu, adverbia. Tadinya mau ngambil itu, cuman pas waktu awal yang sama Bu Rea diskusikan itu, yang atau milih yang itu aja gitu, terus kayak didiskusikan lagi kan mau bahas apanya itunya, iya penjelasan. Iya. Karena kan kalau misalkan ngobrol tanpa proses morfologis gitu, kayak kata dasarnya doang yang diucapin kan kayak agak ambigu gitu. Terima kasih Neta. Alhamdulillah, terima kasih Bu Rea. Apakah tadi masukan dari Bu Rea terdengar di ruang Zoom, Pak Sapai, Ibu Nesa, dan Pak Kusuma terdengar tidak? Enggak terdengar. Terdengar Bu, Pak terdengar, Alhamdulillah. halus banget suaranya. Halus banget, ini gurunya sama siswanya sama-sama halus suaranya. Alhamdulillah. Jadi ini ya Bu, alhamdulillahnya itu dari 15 anak kelas 11, Neta ini yang mengambil matkul untuk KS itu adalah matkul yang tujuannya untuk perbaikan nilai Bu Rea ya. Jadi kalau yang lain kan ngambil sesuatu yang bidang dia ingin yang paling diminati, lalu itu adalah bidangnya di situ. Kalau misalnya Neta justru alasan memilih topik ini karena ingin memperbaiki nilai. Nggak apa-apa, itu sidiknya dirimu gitu ya. Di situ Neta memang ingin memperbaiki nilai di morfologi bahasa ini. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Neta. Sekarang kepada guru penguji Pak Sapai, tolong ini stop share supaya kita bisa lihat. Kepada Pak Sapai, mangga Pak. Baik, terima kasih Bu sekalian. Assalamualaikum Neta. Menarik ya Neta, meskipun tadi latar belakangnya mungkin untuk perbaikan nilai, tapi saya kira dengan jalan perbaikan nilai itu kemudian Neta lebih memperdalam soal morfologi bahasa ini. Nah, Bapak mau tanya, mungkin Neta bisa berikan contoh ya, tadi di paparan juga ada satu dua. Bisa berikan contoh yang lain terkait dengan kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi gitu ya. Eh, apa Tidak sesuai dengan morfologi bahasa gitu. Neta bisa kasih contoh nggak Bapak? Mungkin dua tiga contoh gitu. Contohnya apa ya? Kayak misalkan ada yang Tadi banyak ininya kan, teorinya banyak kan, soal imbuhan, soal awalan, soal serapan, soal macam-macam tuh kan. Nah, coba ada nggak contoh yang sehari-hari menurut Neta ini kan, Neta kan mau mungkin komunikasi sehari-hari ya di rumah, di sekolah gitu segala macam. Kayaknya ini secara morfologi bahasa kayaknya nggak bener deh. jujur kalau di sehari-hari masih susah, sulit ini kayak oh ini kayaknya salah deh, kayak susah masih gitu ya. Tapi misal misalkan contohnya kan kayak misalkan ada anak yang lari-lari gitu, kayak bilangnya harusnya kan dia bilang
si anak-anak itu berlari di depan rumah gitu kan misalkan. Terus malah ngomongnya anak-anak itu melarikan diri, itu kan misalkan beda arti gitu. Oke, oke, itu satu contoh. Ada contoh lain? Kalau mau ternyata, misalnya saya ajak Neta, manggilnya Mama atau Ibu, Mama. ngajak Neta, ngajak Mama Nesa, ngajak Bapak Kusuma gitu. Kita nanti malam kita makan-makan yuk. Itu benar nggak? Betul, betul. Kenapa? Karena kan makan makan bener nggak ya? Itu contoh ya. Jadi apa soal duplikasi, penggunaan penggunaan kata duplikasi itu kadang-kadang juga kita menjadi kebiasaan, tapi sebenarnya bisa jadi secara morfologi bahasa kurang tepat gitu ya. Apa apa susahnya kita kita makan bersama yuk. Jadi ya kita pakai kata makan aja gitu ya, nggak pakai makan-makan. Nah, kita ini kan ini ya, yaitu ini dari Bapak mungkin tantangannya ini untuk apa untuk Neta itu coba coba dikumpulkan tuh ya yang menurut Neta dalam sehari-hari itu ada nggak ketidaksesuaian dengan morfologi bahasa, dikumpulkan aja ya, ada buku kecil, catatan kecil, oh ini kayaknya nggak sesuai, ini nggak sesuai. Nah itu yang apa bisa dibahas atau bisa ditanyakan ulang ke guru bahasa Indonesia gitu. Itu menarik tuh. eh, Riset riset kecil-kecilan gitu ya Neta, dari sisi bahasa. Kan sehari-hari Neta mendengar teman gitu ya atau mungkin membaca tulisan gitu ya, ada hal-hal yang janggal gitu menurut menurut Neta, coba ditulis gitu ya, diinventarisir. Nah, tantangannya kan kita ini hidup di satu negara itu ya, satu bangsa yang juga apa memiliki variasi dialektikal namanya gitu ya. Variasi dialektikal yang berpengaruh tuh terhadap morfologi bahasa. Apa contohnya? Eh, yang ini aja yang sederhana misalkan, ya ini siapa yang buatin kopi, gitu kan? Itu sesuai nggak itu? Enggak. Yang mestinya gimana? Siapa yang membuatkan kopi ini? Nah, itu kan contoh ya. Jadi itu itu contoh bersumber dari variasi dialektikal tuh gitu ya, dalam dialek, mungkin dalam dialek Sunda atau yang dialek, dialek Betawi. Nah, itu nggak terasa itu kemudian ada apa penggunaan-penggunaan yang seperti itu gitu ya. Nah, itu yang menurut Bapak mungkin Neta bisa bisa mulai itu untuk me- mendata itu gitu ya, menuliskan itu. Apalagi sekarang nih, selain selain variasi dialektikal juga kita berinteraksi dengan berbagai bahasa secara secara dengan berbagai bahasa asing ya. Eh, apa yang sering digunakan oleh teman-teman Neta dan teman-teman apa misalkan? Contoh, Contoh apa? kamu mah nggak worth it banget, itu sering nggak dengar itu? Iya, Ya nggak? iya. Nah itu contoh ya, tantangan-tantangan dari yang Neta bahas ini tentang morfologi bahasa. eh apa eh, ini kamu tahu nggak bagaimana mengupload eh, mengupload file ini gitu kan? Nah itu udah percampuran tuh, apalagi nanti cara menuliskannya, strip upload gitu kan, uploadnya miring atau, nah itu tantangan-tantangan yang dihadapi ya dalam 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 topik ini. Itu saja Bu Sain dari saya, turun. Terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak sampai ini langsung terbayang ya aplikasinya Neta ya. Alhamdulillah. Berikutnya dari orang tua, dari Pak Kusumah atau Bu Nesa, siapa yang mau menyampaikan dulu terkait presentasi Ananda Neta Anggana? Di ini dulu, oh sudah ya, share screen-nya sudah diberhentikan. Bu Nesa, Pak Kusumah, ada yang mau disampaikan? Silahkan Bu Nesa. Oh silahkan Bu Nesa, kata Pak Kusumah. Aku semua aja. Waduh, bagaimana ini? Mangga Bapak dan Ibu. Eh, Bapak dulu, Bapak dulu. Oh, Bapak dulu katanya. Mangga, Pak. Oke, saya masuknya telat, jadi ini tentang sepintas tahunya itu ini tentang bahasa Indonesia, morfologi sampai situ aja sih. Jadi paling ini aja ya, alhamdulillah, meskipun ternyata tidak mengambil apa yang seperti yang lain di berdasarkan minatnya gitu ya, keinginannya. Tapi ini untuk tujuannya perbaikan. Tapi setidaknya ya agak aneh juga ya. Biasanya Neta itu passionnya itu di bahasa, ya. Tapi bahasa-bahasa selain bahasa Indonesia gitu, justru di bahasa Indonesia yang kurangnya ya. Kalau dari itu kan bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa apa lagi ya? Bahasa Inggris pernah. Oh ya bahasa Inggris gitu. Cuma pasti bahasa Indonesia lemahnya. Gitu aja sih. Terima kasih. Mudah-mudahan bahasa Indonesia juga tidak terlalu tertinggal gitu ya, keilmuannya. Insya Allah. Bu Rea ini sekali sabar sekali membimbing Ananda Neta. Tapi memang Neta menurut Ibu pemberani ya mengambil bidang yang yang nilainya kurang untuk kemudian perbaikan nilai. Itu menurut Ibu orisinil dan pemberani. Ibu ini standing applause lah buat Neta untuk keberaniannya. Terima kasih Pak Kusuma. Mangga ada yang mau ditambahkan dari Bu Nesa? Iya, Bu. Saya juga sempat kaget kok ngambil bahasa Indonesia gitu. Udah gitu sama sekali enggak untuk kas ini enggak komunikasi gitu. Tahu-tahu udah ini aja selesai gitu ya. Saya selalu tanya Net udah selesai ininya materi-materinya udah katanya. Oh, akhirnya ya udah selesai sampai hari ini dan seperti ini alhamdulillah selesai beres. Semoga bisa memperbaiki nilai bahasa Indonesia ya Bu ininya untuk perbaikannya. Jadi sebenarnya ya mungkin maksud Neta tuh di antara materi bahasa Indonesia morfologinya yang paling kurang gitu, Bu. Tapi sebenarnya kalau untuk keseluruhan bahasa Indonesia justru bagus. Janeta tuh salah satu dari sedikit anak-anak yang maksudnya mampu mengikuti materi di semester ini gitu, Bu. Hanya topiknya aja ya yang di situ yang kurangnya, tapi secara keseluruhan sebenarnya nilai bahasa Indonesia Janeta tuh cukup baik gitu di antara teman sekelas. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi maksudnya adalah sudah sudah dikonfirmasi sama guru pembimbing ya. Justru Neta itu berani mengambil untuk topik yang paling sulit buat dia. Jadi perbaikan untuk topik yang paling sulit. Alhamdulillah. Job, Neta. Iya, hatur nuhun Ibu Rea, Ibu pembimbing, sabar yang udah dibimbing Neta selama kas ini, Ibu Selin juga hatur nuhun. Alhamdulillah. Coba dari masukan Pak Sapei, dari Bu Rea dan juga dari Ibu Ayah, ada yang mau Neta sampaikan gimana rasanya berhasil mempresentasikan tentang topik yang menurut Neta itu awalnya sulit. Coba Mangga, gimana menurut Neta? Pas ngerjain KS-nya gitu kan Iya, emang. kesan-kesannya setelah mengerjakan KS untuk topik yang ini menurut Neta, gimana? Ternyata nggak susah-susah amat atau justru sebaliknya ternyata sulit banget, gimana menurut? Pas ngerjainnya jujur enggak susah, cuman susah kayak kayak bingung kayak mau
bahas apanya terus kayak gimana sih gitu kan, terus sempat diskusi juga kan sama Bu Reni kayak, terus Bu Reni bilang nanti bahasnya ini aja terus tambahin ini, jadi banyak bantuan dari Bu Reni juga. Oke, alhamdulillah. Terima kasih, Janeta. Silakan ditutup, Nak. Sekian presentasi saya hari ini. Maaf jika ada kesalahan, terima kasih telah mendengarkan dan memberi komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bu Selin, Bu Rea, Pak sampai ini. Liv. Pak Kusuma, Pak Waalaikum. Sampai Ya. Udah foto dulu. ruangan